Selamat siang, Bu Enda. Baik Pak, seperti yang sudah kita sepakati ya Pak, hari ini kita akan melaksanakan seperti pembelajaran ya Pak. Apakah Bapak sudah siap? Siap, Bu. Pak, di sini saya sebagai supervisor yang tapi nanti pada saat pembelajaran ya kami tidak perlu tegang atau merasa diamati atau dinilai, biasa saja lakukan seperti yang biasanya ya Pak ya. Siap. Oke. Baik Pak, sebelum kita melaksanakan supervisi atau proses pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak perihal apa yang akan Bapak ajarkan hari ini ya Pak. Ya, silakan, Bu. Baik, Pak, maaf, tujuan pembelajaran Bapak kali ini apa ya? Tujuan pembelajaran saya dengan membaca, mengamati, dan melihat video pembelajaran, siswa mampu menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan berdasarkan habitatnya. Nah, jadi nanti Bapak akan menyajikan teks, video, dan gambar ya Pak Ya, ya, betul. tentang tumbuhan dan Hewan. Kemudian Pak, dalam pembelajaran ini area mana yang Bapak ingin kembangkan Pak? Yang mau saya kembangkan adalah yang pertama menunjukkan kepercayaan diri peserta didik, kemudian menunjukkan cara berpikir kreatif peserta didik untuk penyelesaian masalah, dan yang terakhir menunjukkan kerjasama kolaborasi siswa dengan yang lain. Kolaborasi artinya nanti ada kerja kelompok ya Pak ya? Ya, ada. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, dalam rancangan ini, pembelajaran ini, kira-kira strategi apa yang sudah Bapak siapkan dalam pembelajaran ini Pak? Strateginya, Bu, yang pertama saya menyiapkan MJP yang isinya berdifferensiasi media, menyiapkan media dan media pembelajaran yang variasi supaya lebih menyenangkan. Baik Pak, tadi proses pertanyaan yang saya buat dan jawaban Bapak ini sudah saya catat ya Pak, artinya akan referensi. Baik Pak, saya rasa pertanyaan untuk praobservasinya sudah cukup. Apakah Bapak sudah siap mengajar Pak? Siap, Bu. Mari kita ke kelas. Silahkan mengajar, nanti saya mengamati dari belakang ya Pak. Ya. Silakan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anak semua, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik. Sebelum kita belajar, sebagai umat yang beriman, kita harus berdoa dulu. Siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak semua, hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan berdasarkan habitatnya, manfaat untuk lingkungan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita akan menyajikan lagu nasional dulu. Baik, sebelum kita masuk, Bapak cek kehadiran dulu, siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Semangat untuk belajar hari ini? Semangat untuk belajar hari ini? Kalau begitu kita masuk ke problem basic learning-nya. Kalian amati gambar yang ada di depan. Ada 4 gambar, yaitu 2 tumbuhan dan 2 hewan, yang harus kalian amati pada kesempatan pembelajaran ini. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat tumbuhan dan hewan yang ada dalam gambar ini? Pernah ya? Yang ini gambar apa sih? Tahu ya? Tanaman ya? Tanaman apa hewan? Tanaman, tumbuhan ya? Yang ini? Ada apa?
Apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya? Lingkungannya untuk bahan makan. Tadi. Kalian tahu kambing? Domba. Bulunya tebal enggak? Apa itu? Buat jaket kain wolf. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutul, hidup di aliran dangkal yang berdasar lumpur. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Videonya. Kemudian sekarang kita akan baca sama-sama. Nanti Bapak tunjuk satu orang untuk membaca teks yang ada juga di dalam buku paket kalian. Minta tolong Fahri untuk membaca teks yang ada di buku. Lintas adalah tumbuhan ini bercabang. Tadi sudah ada penjelasan dari video, sudah Bapak jelaskan juga tambahannya. Silakan kalian berkelompok bekerja sama. Ada 3 gambar tumbuhan, ada 3 gambar hewan. Yang pertama kuda, ayam, kambing. Ini untuk hewannya. Silakan cari tahu di mana habitatnya atau tempat tinggalnya. Terus manfaatnya bagi manusia apa? Ditulis di kolom-kolomnya. Nanti dipresentasikan per kelompok. Semua peralatan di atas meja, kosongkan jari jemari kalian. Kita akan mencoba teknik stop dulu. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Oke, setelah kita melaksanakan teknik stop, presentasi kelompok, masing-masing kelompok akan dipisah. Pemahamannya semua sudah bagus. Hanya saja tadi karena terbentur waktu kalian jadi gaduh ya. Silakan nanti dibaca kesimpulannya yang sebelah kiri. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. ya, silakan terus. 1. Penghasil bahan pangan. 2. Penghasil bahan sandang. 3. Penghasil. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Untuk kita membahas hewan dan tumbuhan, Bapak punya tepuk, namanya tepuk tarsan. Perlu diajarin? Enggak, coba. Tepuk tarsan. Tugas di rumah Bapak share di grup, ada di LKPD kalian juga. Ya, silakan dikerjakan. Linknya diklik aja, nanti langsung kerjakan melalui gawai kalian. Ponsel, handphone dan masing-masing ya. Ini pekerjaan rumah, jadi kerjakan di rumah masing-masing. Baik. Bagaimana perasaanmu? Diketik di HP kan nanti. Oke, sekarang penyampaian perasaan. Bagaimana perasaanmu bisa belajar hari ini? Oke, baik. Bapak punya ice breaking untuk yang terakhir. Sebelum nanti kita tutup dengan doa. Ice breakingnya adalah ice breaking untuk berdoa. Boleh mundurkan kursinya. Jangan jauh-jauh karena nanti sekalian mau berdoa. Oke.
Ikuti gerakan-gerakan yang ada di depan. Berdiri semua berdiri. Tangan ke atas, menyamai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk rapi, siap berdoa. Baca di kanan, di mana berdiri, buka mulut di solo, siap berdoa. Oke. Dipimpin berdoa. Duduk. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan semua. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang Bu Enda. Gimana kabarnya Pak? Hari ini sehat Bu. Alhamdulillah. Pak, kita kan kemarin sudah ini ya Pak, sudah revisi ya Pak. Ya. Hari ini saya akan memberikan tanggapan atau masukan ya. Ya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan proses pembelajaran kita yang kemarin ya Pak ya. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Pak, Bapak kan kemarin sudah mengajar ya Pak. Ya. Kemudian saya juga ada di situ. Menurut Bapak, bagaimana performa Bapak pada saat mengajar kemarin Pak? Baik Bu. Performa yang saya nilai dari diri saya sendiri kemarin sudah cukup baik, sudah cukup optimal lah bagi saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Kemarin dalam pembelajaran setelah saya refleksikan Bu, saya sudah mengikuti alur yang ada di RPP yang saya buat, alur diferensiasinya, kemudian sudah saya laksanakan untuk memetakan variasi muridnya, baik yang visual, yang view, yang estetik sudah disampaikan semua. Jadi Pak, kalau boleh saya menyampaikan semua materi saya, kalau boleh Pak? Boleh, silakan. Jadi misalnya Pak, kemarin proses Bapak itu sudah baik, sudah sesuai RTP ya Pak. Ya. Kemudian RTP-nya juga berdiferensiasi, pemetaan siswa ya Pak ya, Ya. profil belajar siswa. Kemudian Bapak juga sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Ada juga pembelajaran kelompok ya Pak ya, Ya. diskusi kelompok. Namun demikian Pak, masih ada yang bisa dikembangkan mungkin Pak pada saat Bapak itu kan ada kelompok yang sesuai dengan profil belajar siswa. Ya. Ada yang audio, ada yang visual. Visual ada dan yang estetik. Kemarin saya lihat itu Bapak menggunakan KPD yang sama ya Pak setiap ini Pak ya. Ya Bu, betul Setiap sekali. ini. Menurut Bapak bagaimana mengenai itu Pak? Sebenarnya untuk KPD seharusnya saya membuat berdasarkan pemetaan profil belajar siswa Bu. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan bagi saya membuat dua profil KPD yang lain, jadi saya samaratakan. Atau kemarin terjadi kebingungan, anak yang kebingungan karena tidak sesuai dengan profil belajar mereka. Ada sebagian teman yang kebingungan di LKPD-nya. Jadi itu bagian dari kelemahan saya sih Bu. Kemudian rencana kedepannya bagaimana Pak untuk mengatasi hal tersebut Pak? Ya, pastinya Bu, dari hasil refleksi dan evaluasi, saya pasti akan mempersiapkannya lebih intens lagi dengan membuat KPD yang bervariasi juga sesuai dengan profilnya. Karena di dalam pembelajaran yang saya lakukan itu kan ada 3 media, yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Tetapi di LKPD tidak mengikuti, artinya harus sesuai dengan itu. Jadi saya harus mempersiapkan LKPD yang bervariasi juga, termasuk evaluasinya. Karena setiap siswa nanti akan berbeda cara penilaian, cara evaluasinya.
KPD ya Pak? Betul, betul. Ya, baik. Jadi Bapak sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Kita Bu. Baik, dari diskusi ini Pak, kira-kira nanti ke depannya untuk memperbaiki kira-kira Pak, apakah ada yang perlu bantuan dari pihak mana saja Pak agar kerja terlaksana dengan baik? Baik Bu, ada mungkin satu teman yang punya kompetensi lebih di bidang IT, mungkin bisa untuk apa ya, tenaga bantuan saya membuat, kebetulan beliau kan satu jenjang dengan saya, kelas 6 itu kan ada 2 kelas, jadi beliau juga nantinya akan bisa menerapkan ini juga. Jadi bekerja sama, berkolaborasi, membuat media pembelajarannya sekaligus KPD-nya sekaligus evaluasi dan dilaksanakan bersama. Nanti rencana akan berkolaborasi ya Pak. Betul. Sharing, jadi karena memang kelasnya yang sama ya Pak, Sama bisa jenjang. dengan materi yang sama, ada KPD juga bisa dibuat secara bersama-sama. Bagus sekali Pak, nanti itu sepertinya akan menarik ya Pak ya. Iya Bu. Oh iya Pak, satu lagi ya Pak ya, yang terakhir. Ya. Apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching kali ini Pak? Yang saya dapatkan dari coaching hari ini itu dari awal kemarin ya, dari pengamatan ibu di kelas, supervisi saya, itu pengalaman yang luar biasa bagi saya karena selama ini saya belum merasakan supervisi yang sedetail ini. Jadi yang pernah terjadi masuk kelas melihat di awal pembelajaran, setelah itu tinggal pergi dan belum sampai akhir sudah ada masukan, ada evaluasi, jadi apa ya, kurang memuaskan lah bagi saya. Artinya kalau dari awal mengikuti pembelajaran saya, mudah-mudahan sampai akhir mentor akan paham manusia. Jadi kemarin ya sempat saya tegang juga karena belum ada gereja, tetapi setelah selesai saya merasa lega bahwa saya membutuhkan supervisi yang seperti ini untuk memperbaiki pembelajaran saya ke depan. Jadi rasanya luar biasa, Bu. Lega. Jadi Bapak sudah merasa lega ya Pak. Saya lihat tadi Bapak juga sudah menemukan solusi. Bapak akan membuat LKPD yang sesuai dengan profil belajar. Kemudian Bapak juga akan berkolaborasi dengan rekan guru ya Pak. Jawab, ya. Semoga untuk kedepannya pembelajarannya akan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya, Bu. Mungkin itu saja ya Pak, dari awal sampai akhir webinar saya lihat memang sudah bagus, dan itu tadi ya Pak ukurannya sudah, Bapak juga sudah menemukan solusinya. Saya rasa itu saya juga sudah mencatat yang nantinya mungkin bisa dijadikan acuan